Apakah kalian mengalami kejadian seperti ini ya? Ketika meminjam atau pengajuan kembali itu tidak di ACC. Padahal untuk tagihan itu dibayarkan sebelum jatuh tempo, teman-teman. Nah, ini ada kasus ya dari kawan kita ya. Dia meminjam di aplikasi kredit pintar, tapi pada saat pengajuannya itu ditolak, teman-teman. Apakah kredit pintar ini mau bangkrut atau gimana ya? Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, di video kali ini gue akan nge-up tentang aplikasi kredit pintar, teman-teman ya. Karena banyaknya pertanyaan atau kasus ya dari kawan kita ketika dia mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar itu ditolak, teman-teman. Padahal untuk tagihan sebelumnya itu sudah dibayarkan sebelum jatuh tempo. Tapi kenapa bisa ditolak gitu ya? Ini bukan satu dua orang aja, ini banyak, teman-teman ya. Nah, di kredit pintar ini ya nasabahnya itu banyak yang kecewa, teman-teman. Kecewa karena tidak bisa mengajukan pinjaman lagi padahal tagihannya sudah dibayarkan sebelum jatuh tempo. Ya, ini di grup ya, di grup pinjaman online ya, di grup WhatsApp KP Pinjol juga ya. Dan di komentar-komentar di Play Store ya, banyak nasabah yang mengeluhkan tentang ini, tentang tidak bisa meminjam lagi di aplikasi kredit pintar. Nah, apa penyebabnya ya? Kenapa kok bisa begitu, Bang? Nah, di sini gua akan membahasnya ya, teman-teman. Ini menurut pandangan gua ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemungkinan ya, faktor utamanya itu adalah banyak yang gagal bayar, teman-teman. Ya, karena pengguna kredit pintar ini ya lumayan banyak gitu ya. Banyak yang tahu juga gitu tentang aplikasi kredit pintar ya. Entah itu dari pemula ataupun ya dari yang awam juga pasti sudah tahu aplikasi kredit pintar ini gitu. Nah, karena banyak yang gagal bayar ya akhirnya eh, tujuan dari KP itu untuk pengguna baru saja gitu. Jadi pengguna lamanya itu dibatalkan semua untuk pinjamannya, entah itu mau bayar sebelum jatuh tempo itu dibatalkan teman-teman ya. Padahal kalau di iklan sendiri ya limit dari kredit pintar itu cukup lumayan tinggi, teman-teman ya, hingga ke 15 juta rupiah. Tapi di sini kan kawan kita itu untuk 3 juta aja dia tidak di ACC, teman-teman, apalagi yang 15 juta gitu ya. Gue yakin teman-teman kalau misalkan tahu dari awal itu tidak bakal membayar gitu ya, pasti galbay, gue yakin ya, pasti galbay gitu. Penyebab selanjutnya itu apakah kredit pintar ini mau bangkrut? Ya kemungkinan sih iya ya. Tapi kalau menurut gua kredit pintar ini nggak bakalan bangkrut, teman-teman ya. Karena semakin kesini fiturnya semakin banyak, teman-teman ya. Dia sama seperti Kredipo dan Shopee. Ya, dia perusahaan yang besar, teman-teman, yang bergabung dengan bank-bank juga. Jadi ini menurut pribadi gua sendiri itu kalau untuk ke bangkrut kayaknya kredit pintar ini tidak ya, tidak bangkrut, teman-teman. Kan kita lihat juga bahwa pinjaman-pinjaman ya, eh, hal-hal tentang uang atau keuangan itu untuk di tahun depan itu nggak ada matinya, teman-teman. Nah, selanjutnya apa, Bang, ketika resiko kita gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini? Nah, di sini gua akan ngebahas resikonya sekarang ya. Resiko kita gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini karena kredit pintar itu adalah aplikasi yang berizin di OJK atau legal. Jadi resiko yang pertama itu sudah pasti emang adanya WA ya. WA ini sudah pasti, teman-teman. Nah, yang kedua itu DC lapangan, teman-teman ya. Di kredit pintar ini rawan DC lapangannya, teman-teman ya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Entah itu dari Jakarta, di luar Jakarta ya, di luar Jabodetabek itu sudah pasti ada DC lapangan kredit pintar yang samper ke rumah kalian ketika kalian gagal bayar. Nah, yang ketiga, resiko ketiga itu masuk BI checking. Tapi ini untuk tagihan yang besar saja ya. Tidak mungkin untuk gagal bayar 500.000 itu masuk BI checking ya. Karena untuk standar BI checking sendiri ya dari aplikasi ini ya nggak mungkin lah ya.
Misalkan dari aplikasi kredit pintar itu mengeluarkan data nasabah yang gagal bayar itu senilai 500, misalkan kan banyak juga ya yang gagal bayar 500, itu namanya di masukin ke Slack OJK. Nah, dari OJK pasti otomatis dia menanyakan gitu ya. Kenapa bisa galbay? Ya uang 500 ini gitu. Kan logikanya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk Slack OJK itu tidak sembarangan, teman-teman ya. Kemungkinan ini yang tagihannya besar ya, yang galbay. Dengan tagihan di atas 3 juta ke atas itu bakal masuk ke Slack OJK. Oke, segitu aja ya pemberitahuan yang gue sampaikan ya tentang aplikasi kredit pintar ini, kenapa pengajuannya itu selalu ditolak gitu ya. Padahal kita selalu bayar tepat waktu gitu. Ya, kita tidak telat. Kenapa pas minjem lagi ditolak? Itu teman-teman ya. Dan sekali lagi gue katakan ya, jangan takut ya ketika kalian gagal bayar gitu. Kalau lu nggak ada uang ya, ya udah galbay aja gitu. Masalah resiko ke belakangnya, kalian hadapi aja ya. Apalagi untuk DC-DC yang arogan, DC-DC yang tengil, kalian jangan takut, kalian hadapi aja teman-teman ya. Kalau nggak ada uang, jangan sampai gali lubang, tutup lubang teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching.